Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam cerita perjalanan Sulawesi. Apa yang kalian lihat dalam video ini tidak selalu indah. Ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana kami dapat bertahan hanya dengan 10 juta. Dan tentang bagaimana mobil ini dapat membawa kami ke setiap pelosok yang ada di Sulawesi. Seperti apa karakternya? Sebelum kalian dapat membuat kesimpulan, ini adalah mobil tangguh. Cerita ini berawal dari ambisi kami yang sudah sangat lama untuk menyelesaikan perjalanan keliling Indonesia. Tapi siapakah kami ini? Pengusaha bukan, dibilang kaya juga tidak, miskin juga tidak. Di video ini kami akan memberi gambaran seberapa sulitnya kami bertahan di setiap perjalanan, namun kami tetap ingin menjalaninya terus atau mengulanginya terus. Perjalanan Sulawesi dimulai dengan masalah dan masalah. Masalah pertama adalah overheat. Di sini kami sudah mulai bingung antara pulang mumpung masih di Jawa atau tetap lanjut dengan modal bismillah. Akhirnya kami tetap lanjut dengan keuangan yang hampir minus. Setibanya di Makassar, kami hanya diam beberapa hari menunggu income masuk dari pekerjaan kami sebelumnya waktu di Jakarta. Semua berjalan baik-baik aja karena pada saat kami berangkat dari Makassar, kami hanya mampu bertahan sebulan. Setiap kali kami ada kesempatan istirahat dengan nyaman, kami gunakan waktu sebaik mungkin untuk memutar otak memulihkan keuangan. Entah itu kami upload konten atau menerima endorsan berapapun itu nominalnya yang biasanya kami tolak. Singkat cerita, perjalanan kami sudah tiba di Sulawesi Tenggara. Di sini kami mulai merasa terganggu dengan karakter mobil yang lemot banget di bawah tapi baru nendang di atas, sekitaran RPM 2500. Jadinya kami sering bejek gas dalam-dalam saat ditanjakan. Hal itu yang membuat turbo jadinya kayak bocor gitu kan, dia haus. Terus habis itu bocoran oli itu membuat kerak yang menahan putaran dari turbin baling-baling. Jadi kira-kira si turbo ini jadi sulit berputar. Kebayangkan susahnya mesin Lomot tanpa turbo. Karena keuangan yang tidak stabil tapi cukup, kami tetap melanjutkan perjalanan sampai sejauh 2000 km. Setibanya di Palu, kami beristirahat selama 2 minggu dan akhirnya kami ganti cartridge. Tapi itu nggak berlangsung lama, udah bocor lagi. Ternyata karena turbonya jelek aja. Ya, terima kasih sekali kepada Om Marco yang sudah memberikan kami tempat istirahat selama 2 minggu untuk kami bernapas lega. Kami terus lanjut jalan menuju utara sambil menuruti kemauan istri yang mau ini itu. Satu hal yang gue lupa adalah menikmati suasana, karena selama ini gue terlalu sibuk dengan kamera dan khawatir dengan kondisi mobil. Akhirnya gue putuskan untuk berlama-lama di kawasan Gunung Soputan. Ini tempatnya keren banget sih menurut gue. Nah, sekarang kita udah sampai di Gunung Soputan. Ini kita lagi mencari tempat camp yang sekiranya tuh cakep dan ada pemandangan yang bisa ngelihat landscape gitu. Nah, itu Gunung Soputan tuh. Di sini banyak tanda peringatan rawan bencana. Mungkin gunungnya sering aktivitas sih, tapi itu ada asap vulkanik itu di atas, di puncaknya. Kayaknya lagi aktif. Ini gue sulit banget mencari dataran yang bisa cocok untuk ngecamp karena ini juga hujan. Mungkin kalau nggak hujan kan gue bisa lihat pakai drone kan. Nah, yang gue nggak tahu itu seberapa bahayakah tempat ini gitu. Karena dari tadi banyak pelang, ini daerah berbahaya, terus hati-hati semburan awan panas segala macam. Karena kalau sekarang ini dia tuh ada awannya gitu, ada awan panasnya gitu, uap panas gitu keluar dari gunungnya. Dan ini semua nih material vulkanik ini. Nah, ini nih tempat yang gua cari-cari nih, atas bukit ya kan. Sempurna banget ini. Wah, sinyal pasti kenceng. Ya. Nah, ini dia tempatnya. Kita akan bermalam di sini. Ini keren banget anjir. Ya Allah. Gua nyari-nyari tempat ini sampai ke ujung-ujung sana. Karena dia tertutup dengan pohon ini kan, jadi gua cari di peta ini mana masuknya gitu kan. Ternyata agak rancu lah ini dengan pohon-pohon ini.
duluan. Bisik ah. Banyak. Asal sih. Bisik kamu kayak binatang. Tuh ya, tuh ya. Ya udah. Ah, ini sudah 3 hari kita di sini. Datang lagi dia tuh. Tuh, sana. Samperin Om sana. Iya, dia dari Kalimantan dia. Lagi keliling juga. Sana samper Om. Oi! Mundur! Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ini kita tunggu-tunggu dia. Karena kita sudah 3 hari perbekalan habis. Lama kali. Di sini kami bertemu lagi dengan kenapa mereka anaknya di situ? yang juga sedang keliling Sulawesi. Kehadiran mereka sebenarnya cukup menghibur buat gua yang sedang melepas penat dari beban konten. Selamat pagi. Ini sudah hari keempat kita di sini mengungsi di sini. Tapi kali ini kita mau biar tetangga kita yang masak. Hari ini kita masak apa, Teteh? Bihun. Oh, bihun. Bihun di sprit. Pakai sosis dan daging-daging. Jangan. Udah kelaparan ya. Nanti setelah masak kita mau mencoba explore lagi ke sana. Karena jadi di sana kalau sana mengarah ke puncak. Kalau ke sini ada padang pasir gitu. Tapi kemarin kita lihat itu jalanannya agak bolong-bolong, tapi nanti kita coba lihat lagi karena dia terbentuk dari hujan kan. Siapa tahu sudah rata karena dilewatin mobil juga. Cuman karena 2 tahun itu kan kita Oh iya, hampir lupa. Kami di sini ditemani oleh Oma dan Opa, suami istri yang lebih senang tinggal di hutan sambil berkebun. Inilah yang membuat kami betah camping di sini sampai 6 hari. Kekeluargaannya cepat sekali terbentuk. Ini dapurnya. Nah, jadi si Mbah itu mereka berdua bikin rumah baru di situ. Apa yang beli? Ya karena bolong terus. Iya. Bu lagi motong apa? Oh, kacang panjang. Iya. Oh. Ini kita lihat rumah ibu ini yang baru jadi 2 hari yang lalu. Ini sementara jadi temboknya seperti ini dia. Nah ini kompornya sementara juga katanya. Nah ini kamar tidurnya hangat sih di sini, angin nggak masuk. Jadi tadinya yang sebelah situ kan, yang itu.
Dirasa cukup 1 minggu camping di sini, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ke Manado untuk persiapan kami berangkat ke Papua. Ya, saat ini kami sudah terbiasa dan sedikit paham bagaimana menghadapi berbagai kondisi. Namun sayangnya perjalanan kami sedikit terhambat karena ada masalah pada dinamo alternator. Sekarang kita di jalan itu udah sampai Terus semua di Jalan Trans Sulawesi sejauh semua 25 panel udah mati km. semua. Lihat ini speedometer, ini jam udah nggak hidup, ini kaca udah stuck di sini, ini udah habis banget ini akinya. Ini jaraknya masih 60 kilo ke Manado. Dan hujan. Gimana ya? Berfungsi, mati semua. Kacanya udah mati juga. Gimana nih ya Allah, jangan terus dong. Sekarang udah jam 4:30 bahkan. Kita makan jam 8. Jam 8 pagi. Keringetan, nggak mandi 1 minggu. Ya kan, aduh, ini gua drop banget jadi. Kayaknya gua harus minum sesuatu yang seger gitu. Panas banget. Tapi kalau naik motor mungkin gua udah tepar ini. Kami berjalan 50 km tanpa AC di siang hari. Gila sih. Gak cuma itu beban yang gue terima. Ternyata sang istri hamil 2 bulan. Pantas dia selalu mual dan susah makan. Seketika otak gue langsung malas ngedit dan hanya memikirkan cepat pulang. Tidak masalah perjalanan menuju Papua yang tertunda. Yang penting gue gak stres ketika harus ngurus makan di tengah hutan gitu kan. Yap, rutinitas sebelum kita melanjutkan jalan, kita harus antri solar dulu. Anak istri tinggal di kos, jadi gue udah udah tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan perjalanan ini. Gue mau pulang aja. Oke, jam 7 sudah mendekati ya sebelum antrian panjang. Gue dapat antrian kalau nggak salah semalam tuh gue hitung 16 apa 17 gitu, kayaknya 17. Tapi cepat ini. Ini tambahan barang kita selama di Manado. Kita di Manado itu banyak tambahan barang dari paket-paket endorse. Nah terus
Ya intinya udah bingung gua mau naruh di mana supaya tidur nyaman kan. Jadi bingung gua mau lanjut pulang atau ke Bitung. Nah ini dia paket mama. Kayak celana mama. Jadi ini Om Glenn ini kita numpang alamatnya untuk kirim paket. Santai lah. Terima kasih Om ya. Sama-sama. Kita lanjut jalan dulu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di aspal yang sama. Iya. Oh ya ngomong-ngomong dia banyak kunjungan nih. Oh lihat. Woi. Ya. Di situ masih ada lagi. Jurnia Founder pernah kesini? Jurnal Wonder pernah. Oke Om. Dadah. Makasih ya Allah. Aslan salim. Nah, jadi gua harus ngasih makan kayak gini kan. Ya. Makannya susah nih. Ini gua ngerawat 2 bayi nih. Jadi kita skip aja Bitung ya, Mah. Aku udah nggak ada hasrat buat ekspor sih, Pak. Ya, nanti kita ke Toraja. Kita habis ini langsung jalan non-stop, jalan terus. Jadi gini, penderitaan yang gua alami, makanya gua nggak mau ekspor lagi. Lama banget makanan, ini makanan kayak bawa 2 bayi. Bayi juga ini, itu bayi, mamamu jadi bayi, kamu bayi. Ya bisa gua kayak gini. Gila banyak banget, antriannya banyak banget. Wah. Jam 8 kita, jam 8 kurang kita lanjut perjalanan. Udah dapat solar, boleh isi jerigen tadi karena mungkin kasihan dengan kita yang perjalanan jauh. Perjalanan pulang dari Manado menuju Makassar berjalan terus tanpa henti, kecuali ketika isi solar karena gue harus nginap. Momen seperti ini memang tidak akan terulang karena nanti kita udah berempat, bukan bertiga lagi. Sebenarnya gue pengen banget peluk kalian satu persatu yang udah tulus mendukung gue. Kalian yang bantuin gue ongkos via Saveria atau Sosiabus. Meskipun nominalnya tidak seberapa dibanding total pengeluaran gue di jalan. Ataupun kalian yang gak pernah skip video gue ini. Itu berarti banget buat gue. Apalagi pada saat keuangan gue lagi menipis. Sekian dari gue, sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Terima kasih.